Saya minta tolong. Oke, saya minta tolong Pak Agus deh untuk berdoa. Ya, mari Bapak Ibu kita menaikkan doa. Tuhan yang makasih, kami bersama-sama bersyukur pada hari ini kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersama-sama memulai kegiatan kami pada sore malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami dari berbagai macam tempat, baik di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Tuhan menyatukan kami. Biarlah ini semua menjadi bagian di mana memperlengkapi kami semua, baik kami sebagai pendeta di jemaat maupun juga dalam kehidupan, dalam peran kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Ibu Asnat yang akan memimpin kami dan juga setiap kami yang akan bersama-sama belajar. Terima kasih dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Nah, kemudian saya mau minta tolong salah satu sukarelawan yang akan membantu saya untuk nanti sekaligus jadi moderator. Siapa nih? Kemarin laki-laki. Bagaimana kalau saya minta Ibu Pendeta Nunu Nugraheni? Bisakah? Bu Nunu? Selamat sore, Bu. Selamat sore. Bisa bantu saya nanti jadi moderator? Ya, baik, Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, saya mulai ya. Baik, tema hari ini tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan ya mungkin kita sudah pernah mendengarkan, bahkan mungkin pernah juga mengalaminya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya hampir semua keluarga itu pernahlah merasakan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara fisik maupun secara psikis, ya, secara ekonomi, itu bentuk-bentuk kekerasannya. Nah, kita akan lihat bersama apa yang dimaksud dengan kekerasan. KDRT, ya. Nah, KDRT atau kekerasan dalam keluarga ini ada undang-undangnya. Jadi di sini dikatakan setiap perbuatan ya terhadap seseorang, terutama kepada perempuan, ya, karena memang yang perempuan kan biasanya lemah gitu ya, diposisikan pada posisi lemah dan banyak menjadi korban. Jadi ini terutama kepada perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan itu secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga, termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dan ini terjadi di dalam rumah tangga. Nah, ini yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada hukumnya ya, kalau melanggar ya, melakukan kekerasan biasanya dihukum gitu. Cuma kadang perempuan tidak mau melapor saja ya, karena pelakunya adalah suaminya sendiri. Nah, sedangkan kekerasan terhadap perempuan ini hampir sama, tetapi ini didasarkan pada perbedaan jenis kelamin atau didasarkan pada gender yang berakibat pada penderitaan baik itu fisik, psikis, atau seksual maupun ekonomi, dan terjadi di depan umum maupun di dalam kehidupan pribadi atau di dalam keluarga gitu. Nah, tingkat KDRT ya dari dulu sebenarnya sampai sekarang itu sama ya, sama banyaknya kekerasan terhadap perempuan atau di dalam keluarga. Tapi selama masa pandemi ini itu semakin tinggi ya, dan data dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa kenaikannya itu sampai 75%. Bayangkan, ya mungkin karena stres gitu ya, tekanan itu yang lalu menyebabkan orang emosi, tidak bisa menahan diri, lalu melakukan kekerasan terhadap anak dan istri gitu. Dan data dari LBH Apik itu KDRT terjadi 90 kasus setiap bulan. Tapi ini belum mewakili seluruh Indonesia ya. Ini mungkin hanya untuk yang mereka yang melapor. Itu 90 kasus setiap bulan. Tetapi kalau kita mau lihat yang sesungguhnya terjadi itu bisa, karena dikatakan setiap jam itu terjadi 10 orang ya, setiap jam 10 orang mengalami kekerasan dalam keluarga. Berarti kan ada ribuan bahkan jutaan kasus hanya tidak dilaporkan gitu. Jadi bisa dikatakan ibarat fenomena gunung es ya. Jadi yang kelihatan ini cuma 10%, tapi yang di bawahnya ini ada 90% ya. Jadi banyak perempuan atau istri yang tidak mau mengatakan
bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mendiamkan karena ya mungkin karena pemahaman bahwa urusan rumah tangga itu adalah urusan masalah keluarga, jadi tidak boleh tidak boleh dikatakan kepada orang lain. Takutnya ini listriknya nanti sebentar. Ya, jadi dipendam atau disembunyikan seperti itu. Nah, berikutnya kita melihat pelaku kekerasan dalam keluarga. Ya, pelakunya itu bisa dua-duanya, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, bisa suami terhadap istri, bisa istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak. Ya, kalau anaknya udah besar, ya saya juga kadang membaca beberapa berita di mana anak justru memukul orang tua, ya, atau majikan terhadap pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga atau hamba, gitu ya, itu yang terjadi. Nah, saudara, setiap orang ya dalam rumah tangga kalau dia punya kuasa, ya, dia berpotensi untuk melakukan kekerasan, entah itu secara ekonomi, ya, dari kekuasaan dari segi ekonomi, bisa juga kalau orang usianya lebih tua, ya, lebih dewasa gitu, lebih tua, itu bisa membuka peluang untuk dia melakukan kekerasan pada yang muda atau anak-anak. Atau yang fisiknya kuat, itu bisa berpotensi melakukan kekerasan terhadap mereka yang lemah. Juga lintas gender, ya, bisa laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki atau terhadap LGBT. Itu bisa, ya, yang gender ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa dilakukan oleh orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Jadi walaupun dia udah S2, S3, profesor sekalipun, dia bisa melakukan kekerasan. Ya, karena kekerasan itu sendiri sangat berkaitan dengan kekuasaan. Ya, jadi kalau orang merasa dia punya kuasa, dia berpotensi untuk melakukan kekerasan. Tokoh agama juga banyak yang melakukan kekerasan. Ya, baik kekerasan secara umum di masyarakat maupun kekerasan dalam keluarga. Saya banyak mendengar kisah pendeta, ya, yang memukul istrinya, ya, atau suami pendeta, ya, yang mungkin bukan pendeta dia suaminya, tetapi memukul istrinya. Itu banyak sekali terjadi kekerasan. Dan kadang ibu pendetanya naik mimbar dengan babak belur, ya, biru semua wajah atau apa, dan ya main drama kayak akhirnya gitu ya, bahwa oh dia jatuh di kamar mandi atau bagaimana gitu ya, dan menyembunyikan apa yang sedang terjadi. Nah, pelaku KDRT kita lihat di sini ya, walaupun perempuan bisa menjadi pelaku, tetapi 52% pelaku adalah suami. Dan 34,4% pelaku memang sering bertengkar dengan istri, sering melakukan kekerasan terhadap istri. Jadi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bahkan ada yang sudah sejak pacaran itu melakukan kekerasan terhadap pasangan. Tetapi perempuan selalu memaafkan dan berharap bahwa suatu saat nanti pasangannya akan berubah, suaminya akan berubah, lalu dia terus-menerus terjadi kekerasan gitu ya. Dan 23% itu hidup dalam kemiskinan. Jadi mungkin karena tekanan ekonomi, lalu pelampiasannya dengan melakukan kekerasan, entah itu dengan kata-kata maupun dengan secara fisik, dengan pukulan. 17,7% itu sejak kecil ya, orang-orang yang berasal dari keluarga yang sejak kecil melihat kekerasan di dalam keluarganya. Jadi orang itu menghayati bahwa kekerasan itu sesuatu yang normal, yang biasa dilakukan karena dia melihat contoh dari orang tuanya. Jadi kalau salah, langsung dipukul gitu ya. Jadi kekerasan itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan atau mendisiplinkan. Nah, yang lain itu 9,5% dilakukan oleh pemabuk ya, karena pengaruh alkohol gitu, lalu dia memukul anak dan istrinya gitu. Dan 4,1% bekas narapidana. Jadi mungkin karena dia merasa saya udah jahat, ya udahlah jahat sekalian gitu, ngapain berubah gitu ya. Jadi cenderung untuk memukul istri dan anak-anaknya. Nah, korban seperti yang saya katakan tadi, pelaku bisa suami, bisa istri, ya korban juga bisa istri, bisa suami, dan anak-anak atau pembantu rumah tangga atau hamba gitu. Dan biasanya walaupun suami bisa menjadi korban, tapi mayoritas adalah istri.
Jadi umurnya rata-rata sekitar 23 tahun. Jadi berkisar 18 sampai 24 tahun ya. Ini biasanya terjadi kekerasan, walaupun tidak berarti yang usia tua tidak terjadi ya, masih juga terjadi, tergantung dari orangnya. Temperamennya juga kadang berpengaruh, dan korban berasal dari semua kelas. Juga dari semua tingkat pendidikan. Jadi walaupun sudah doktor, sudah S2, kadang membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak mampu untuk melawan atau keluar dari kekerasan itu. Jadi berharap bahwa nanti suatu saat suaminya akan bertobat, seperti itu, akan berubah. Dan 56% dari pasangan dengan usia perkawinan sekitar 1 sampai 10 tahun. Jadi memang masih usia muda, ya, masih labil ya, belum dewasa gitu, masih penyesuaian, dan ini memungkinkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bentuk yang paling umum dari kekerasan adalah jutaan anak ya di seluruh dunia itu mengalami penyiksaan setiap tahun. Ya, dan banyak anak yang mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Ya, ada ayah tiri, saya baca tadi seorang ayah tiri memukul atau bahkan sampai membunuh kayaknya 2 anaknya. Nah, tapi banyak juga ayah kandung yang melakukan penyiksaan, pemukulan terhadap anak kandungnya. Ya. Dan seseorang dikatakan seseorang lebih mungkin mengalami kekerasan dari anggota keluarga daripada dari orang asing. Ya, mungkin karena kita takut orang asing, kita cenderung menjaga jarak, menghindar gitu ya. Tapi justru bahaya itu ada di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga. Pelakunya adalah orang yang harusnya melindungi kita, orang yang mengatakan mencintai kita. Justru itu yang lebih banyak menjadi pelaku. Ya, bukan orang asing. Orang asing mungkin sungkan untuk melakukan kekerasan, atau dia melakukan kekerasan karena terdesak misalnya mau merampok atau apa gitu ya, atau memperkosa. Tapi justru kekerasan itu lebih banyak di dalam rumah tangga yang dikatakan sebagai tempat yang aman, ya, yang terlindung. Ternyata predatornya ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga. Dan dikatakan 3 kali lebih mungkin seseorang dibunuh oleh anggota keluarganya, yaitu 54%, daripada oleh perampok atau oleh orang asing. Itu cuma 6%, gitu ya. Dan sebuah senjata di rumah 43 kali lebih mungkin digunakan untuk bunuh diri ataupun dibunuh, ya, oleh anggota keluarga daripada digunakan untuk membunuh orang lain. Ya. Itu jarang sekali. Jadi justru digunakan untuk membunuh orang-orang dekat kita, anggota keluarga kita. Kalau untuk orang asing mungkin untuk membela diri ya, kalau dirampok di rumah misalnya kita untuk membela diri atau jaga-jaga, kita kalau pergi kemana kita bawa senjata, tapi jarang terjadi. Yang banyak terjadi justru dalam keluarga kita. Dan ribuan perempuan itu dibunuh, dipukul berulang-ulang oleh suami, mantan suami atau pacar. Ya, saya mendengarkan beberapa contoh kasus gitu ya, di mana perempuan itu justru sering kali dipukul oleh pacarnya. Ya, kalau disuruh apa tidak mau, dipukul, ditampar gitu, diinjak, bahkan ada yang disolder. Ya, disolder badannya gitu dengan solder listrik ini loh. Kayak begitu. Jadi masih pacaran aja sudah melakukan kekerasan. Dan pasangan mengalami penyiksaan ya, dan kalau istri misalnya mengalami penyiksaan, biasanya anak juga ikut disiksa. Ya, karena suami ini udah kadang udah kesetanan gitu ya. Jadi tidak hanya memukul istri tetapi juga anak kena sasaran gitu. Ya. Jadi keluarga ya yang melakukan kekerasan ini tidak hanya berbahaya bagi anggota keluarga, tetapi kadang juga secara tidak langsung mereka mengajarkan kepada anak-anak, karena anak-anak menyaksikan bahwa kekerasan itu adalah cara untuk memecahkan masalah. Dan nanti dia mengimitasi, meniru apa yang dia lihat di dalam keluarga. Dan ini biasanya tidak ada perbedaan apakah dia keluarga Kristen atau tidak. Banyak terjadi di dalam keluarga Kristen juga. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu pendeta bisa sharing ya pengalaman warga jemaat seperti apa. Nah, penyebab kekerasan dalam keluarga biasanya karena ada stres, ya, stres sosial ataupun faktor psikologi, ya. Jadi ada orang yang agresif gitu ya, melakukan kekerasan karena dia menganggap bahwa itu cara untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, bahwa orang lain akan menginginkan orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak mau, maka dia akan mengancam.
ya, bahkan melakukan kekerasan. Itu cara untuk memaksa orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Ya ada sih kasus di mana orang mengalami ada masalah di otaknya gitu ya, pengaruh biologis, tapi biasanya lebih sedikit. Dan kalau ada pengaruh itu kan biasanya ditaruh di rumah sakit jiwa kan. Tapi ini yang terjadi di keluarga itu orang yang normal gitu ya. Maksudnya tidak gila atau apa gitu, tapi sering sekali melakukan kekerasan. Ya. Dan kadang tindakan anak, entah dia menangis atau rewel atau apa, itu bisa memancing kemarahan dari orang tua dan mereka memukul anak, gitu ya. Bahkan yang lalu ada mahasiswa yang buat tesis itu di Indonesia Timur, itu cara anak itu dipukul adalah dengan mencabut kukunya. Ya, jadi kukunya karena dianggap nakal, kukunya dicabut dengan tang, gitu. Ada yang digantung di sumur, diturunkan, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, begitu. Ya. Itu kekerasan ya, sangat menakutkan yaitu bagi anak. Nah, apalagi kalau anak ini tinggal terpisah dari orang tuanya. Biasanya ya tidak ada yang mengontrol dan dia seringkali mengalami kekerasan dari orang dewasa yang lain. Ya. Ada orang tua yang melakukan kekerasan karena dia capek gitu ya, dan pulang dari kerja capek sampai di rumah dia menginginkan ketenangan, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berkelahi gitu. Dan begitu ada masalah anak-anak, nah itu istri yang dihantam, ya, karena dia tidak bisa menjaga anak-anak supaya diam dan supaya dia bisa tidur enak, gitu ya. Dan anak juga akan mengalami kekerasan seperti itu. Ya, nah ada juga biasanya karena kebiasaan dalam komunitas atau dalam masyarakat tertentu. Indonesia Timur itu biasanya melakukan kekerasan, ya mungkin karena konteks wilayah yang kering dan keras gitu ya, lalu mendorong orang untuk melakukan kekerasan, bisa juga gitu, atau karena kebiasaan. Hampir semua keluarga di sana melakukan pukulan gitu ya kepada anak dan kepada pasangan gitu. Atau juga bisa karena keluarga muda. Ya, masih muda, masih penyesuaian diri, darah muda kata orang ya. Atau karena penyakit mental atau kecanduan alkohol. Bisa juga karena temperamen, ya temperamennya yang kasar, bicara kasar, tapi juga tangan juga ikut naik gitu ya. Nah ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Atau orang tua yang sedang bertengkar ya, berkonflik ya antara suami istri, biasanya juga akan melakukan kekerasan kepada pasangan dan anak, ya. Dan ada orang juga yang mengatakan ya menyebut di ujung rotan ada emas, ya. Jadi kadang ini ungkapan ini yang digunakan oleh orang tua dengan mengatakan ya saya mendidik anak saya dengan keras supaya nanti dia berhasil, ya supaya nanti dia jadi orang yang baik gitu. Jadi kekerasan digunakan untuk pembelajaran atau disiplin. Ya, tapi kalau kita melihat sebenarnya ya enggak juga. Ada banyak orang tua yang melakukan kekerasan karena dia emosi gitu ya, bukan dalam rangka mendidik anak. Dia melampiaskan emosinya kepada anak. Ya, kalau kita mau jujur, ya itu yang lebih banyak terjadi daripada mendidik anak. Ya, kalau saya mendidik kan memberikan apa namanya ya efek jera, ya pasti saya memukulnya dengan hati-hati gitu ya, tidak sampai di tempat yang mematikan, tapi kebanyakan itu sampai fatal biasanya ya. Dan pola-pola pemukulan dalam keluarga ini biasanya anak yang berasal dari keluarga yang mempraktekkan kekerasan, lalu dia juga akan menjadi pelaku kekerasan. Ya, jadi diturunkan gitu ya. Biasanya orang yang melakukan kekerasan itu pengaruh dari keluarganya. Gitu. Ya, dan ada orang yang menggunakan kekerasan itu sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaannya atau mengontrol orang lain. Ya, ada juga. Jadi ada yang melakukan kekerasan karena emosi, ada yang melakukan kekerasan karena sebagai cara untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari orang lain atau mengontrol orang lain. Tapi ada juga yang demi mendidik. Tapi yang mendidik itu biasanya lebih sedikit gitu ya. Ya. Jadi laki-laki karena dia didukung oleh budaya, biasanya dia merasa paling berkuasa dan menggunakan kekerasan untuk menguasai orang lain. Dan ada 3 fase dari pola-pola pemukulan yang berulang-ulang. Yang pertama adanya ketegangan. Ya, perempuan ya coba menjaga situasi, menjaga ketenangan suami, tapi kadang tidak berhasil. Lalu terjadilah kemarahan dari suami atau pasangan. Lalu pasangan memukul, ya.
Ada juga tindakan memperkosa, tapi ini tidak dalam ya ada juga sih yang karena ketegangan lalu suami menghukum istrinya dengan cara hubungan seksual, tapi dengan cara memperkosa gitu. Lalu nanti setelah melakukan kekerasan, biasanya pasangan akan meminta maaf. Ya, meminta maaf, saya pokoknya hilaf, saya tidak akan melakukannya lagi, saya cinta kamu, itu saya lakukan karena saya emosi gitu. Lalu dikasih hadiah gitu ya. Besoknya ulang lagi, minta maaf lagi, ulang lagi. Jadi semacam lingkaran kekerasan. Ya. Itu caranya. Jadi sudah membudaya yang seperti itu. Sampai istrinya mati, dia masih juga bawa krans bunga nanti di kuburannya gitu ya. Jadi bunga atau coklat, kekerasan, bunga lagi, kekerasan lagi, gitu ya, terus-terusan seperti itu. Nah, pemukulan dan pemerkosaan dalam perkawinan ini lebih menyebabkan trauma ya dibandingkan kalau orang asing yang melakukan. Karena apa? Karena yang melakukan itu adalah orang yang kita cintai, ya orang yang kita cintai atau yang mengatakan mencintai kita, ya. Atau orang yang hidup bersama dengan kita, yang harusnya melindungi kita. Nah, itu sangat menyakitkan dan sangat-sangat menyebabkan trauma. Ya, apalagi dia harus tidur dengan predatornya. Ya, kalau suaminya itu pelaku kekerasan, setiap malam dia harus tidur dengan suaminya. Ini kan mengerikan. Ya. Dan perkosaan dan kekerasan yang dilakukan dalam perkawinan lebih banyak terjadi dibandingkan oleh orang asing. Nah, minggu depan kita bicara tentang seksualitas, nanti kita lihat bahwa ternyata perkosaan itu lebih banyak ya secara seksual itu di dalam keluarga. Dan korban, istri, itu lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri kalau terjadi kekerasan. Jadi dia merasa, oh ini karena salah saya kurang melayani suami dengan baik, ya masak kurang enak, tidak bisa urus rumah. Jadi kecenderungan korban itu reviktimisasi. Jadi dia sudah korban, tapi mengorbankan, memposisikan dirinya lagi sebagai korban. Ya, double victims namanya. Ya, jadi bukan pelakunya yang disalahkan, tetapi korban. Nah, ini di pikiran korban banyak yang seperti ini, sehingga melanggengkan kekerasan dari suami atau pelaku. Ya, dan ada banyak istri yang punya keyakinan bahwa kekerasan itu akan berhenti kalau dia berubah. Ya, melayani suami dengan lebih baik, jangan menyinggung perasaannya, kata-katanya harus dijaga supaya dia tidak tersinggung gitu ya. Jadi dia cenderung untuk menempatkan kesalahan itu pada dirinya, bukan pada suaminya. Dan biasanya korban juga cenderung untuk menutupi pengalaman kekerasan itu. Dia tidak cerita kepada orang lain karena dia beranggapan bahwa menceritakan itu kepada orang lain sama dengan mencoreng muka sendiri. Ya, jadi kita banyak istri-istri yang mau menunjukkan kepada orang lain bahwa keluarganya itu aman-aman saja, happy-happy saja, gitu ya, bahagia, gitu, tertawa, gitu, tapi menyembunyikan luka, ya, baik itu luka hati maupun luka secara fisik. Ada seorang ibu yang lalu ikut seminar, begitu ya, ketika jalan-jalan dia ketawa-ketawa, guyon, gitu, pokoknya dia yang paling lucu, gitu ya. Tapi lalu dia ngomong ke pendetanya bahwa dia punya masalah gitu ya, sering dipukul oleh suaminya. Lalu dibuka bajunya, lihat itu bekas pukulan ya, luka di dalam tubuhnya gitu. Jadi banyak istri-istri kadang yang bersandiwara ya supaya dianggap tidak punya masalah. Dan banyak juga terjadi suami mengancam akan membunuh istri kalau dia pergi. Ya, jadi kemarin saya juga baca seorang istri itu dibunuh karena dia minta cerai dan meninggalkan suaminya. Ya, ada banyak kasus. Jadi biasanya di mahasiswa kalau buat paper itu kasusnya aduh mengerikan gitu ya. Jadi pulang ke orang tuanya dikejar oleh suaminya dan dibunuh di sana gitu ya. Dan kekerasan juga ini sendiri selain ancaman dibunuh oleh suami, istri juga sendiri atau korban itu bisa didorong untuk melakukan bunuh diri kalau dia putus asa gitu ya. Atau sebaliknya dia membunuh suaminya. Jadi sebelum dia dibunuh, dia membunuh. Karena sebelumnya suami mengancam untuk membunuh ya, lalu dia membunuh suaminya. Ini ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Dan kalau perempuan itu membunuh suaminya, ya biasanya hukuman bagi perempuan itu lebih lama dibandingkan dengan pembunuh laki-laki. Ya, kita lihat misalnya TKW ya yang membunuh majikan karena diperkosa justru dia dibunuh
ya, tapi pelakunya malah dibiarkan bebas. Nah, bentuk kekerasan fisik, ya, rasa sakit, ya, luka berat, dipukul, ditampar, membakar, ya. Jadi ada suami juga yang taruh istrinya di kamar mandi, disiram dengan bensin lalu dibakar, ya, karena istrinya minta cerai gitu. Disekap di kamar mandi atau di kamar dan tidak diberi makan. Itu banyak sekali kisah-kisah pemukulan terhadap istri maupun terhadap anak. Kekerasan psikis ini 20,5%, ya, lebih banyak psikis, yaitu suami itu mengancam gitu ya, mengancam, meneror gitu, sehingga korban ini merasa ketakutan, merasa tidak percaya diri, merasa tidak punya harga diri, tidak berdaya, ya. Jadi diancam. Dan banyak perempuan memang kalau diancam itu udah ketakutan. Jadi belum terjadi apa yang dikatakan itu, dia udah ketakutan gitu ya. Dan ini cara dari pelaku untuk membuat korbannya itu tidak berdaya. Ya, dan dia juga tidak berani lapor ke orang lain karena sudah diancam gitu ya. Nah, itu yang banyak terjadi, dia dengan cara dimaki, diejek, dihina gitu ya. Kata-kata kasar banyak sekali keluar gitu untuk mengancam korban, ya. Dan kalau ada juga surat ancaman gitu ya, memutus kalau perempuannya berani untuk pergi gitu ya. Kekerasan seksual ini 10,6%. Nah, ini bentuknya perkosaan, pelecehan seksual, pedofilia, kemudian sodomi, macam-macam ya. Ini kita bahas nanti di minggu depan. Nah, kemudian juga kekerasan ekonomi. Jadi suami kerja tapi tidak memberikan hasil kerjanya itu kepada istri. Ya, saya ada beberapa istri yang curhat ke saya, ya, tidak tahu gaji suami itu ditaruh kemana. Ya, mungkin dikasih ke perempuan lain, nggak tahu gitu ya. Sehingga perempuan harus bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Gitu ya. Ini kekerasan ekonomi, ya. Ini banyak sekali terjadi, bahkan sambil menjaga anak juga dilakukan. Oh, sorry, Bu Nunu, nanti dilihat saya 45 menit ya, Bu ya. Mana Bu Nunu? Bu Nunu. Jangan sampai dia pergi nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sampai 16.57, Bu. Ya, baik. Karena tadi kita mulai telat ya. 16.12 ya, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan karakteristik pelaku kekerasan. Kita melihat siapa-siapa saja. Biasanya berasal dari semua strata ekonomi, ya, tidak pandang antara dia kaya, miskin, gitu ya, dan juga dari semua suku, ya, ras begitu, dan biasanya punya rasa percaya diri yang rendah, ya. Jadi kekerasan itu dilakukan untuk menutupi kekurang percayaan dirinya, itu ya, atau merasa tidak aman. Dan biasanya mereka, pelaku ini cenderung menyalahkan orang lain. Jadi tidak menerima bahwa memang karena dia yang salah gitu, enggak. Jadi orang lain yang disalah, kadang juga korbannya yang disalahkan. Ya, jadi dia tidak merasa bersalah. Kemudian biasanya berasal dari keluarga yang juga mengalami kekerasan, gitu ya, melakukan kekerasan atau mempraktekkan kekerasan. Dan biasanya dia menggunakan senjata, entah itu pistol, pisau, ya, parang, golok, ya, atau rokok itu disundut ke badan pasangannya, ya, entah itu pacar atau istri, itu disundut gitu, sehingga ada bekas-bekas rokok, ya, disiksa. Ada yang menggunakan setrika, ya, ini bisa antara suami kepada istri atau istri kepada anak atau kepada pembantu, itu bisa terjadi. Dan biasanya mereka mempunyai harapan yang tidak realistis tentang pasangannya. Jadi mereka mengharapkan sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya. Punya fantasi tertentu, ya, misalnya di hubungan seksual juga, tapi dia tidak ngomong gitu ya. Nah, ketika dia mengalami bahwa istri atau pasangan suami misalnya tidak mampu memenuhi harapan itu, lalu kecewa, lalu marah-marah, atau lalu melakukan kekerasan secara fisik, ya. Dan biasanya suami itu punya yang melakukan kekerasan, punya ketergantungan secara emosional dan akan mengancam kalau ditinggal, ya. Misalnya dia mengatakan kalau kamu pergi saya akan bunuh diri, ya, bunuh diri di rel kereta api atau gantung diri gitu ya. Itu untuk mengancam supaya istrinya tidak pergi atau suaminya tidak pergi gitu.
Ada juga yang karena kecewa dengan pekerjaannya atau tidak punya pekerjaan, misalnya pengangguran, sementara pekerjaan bagi laki-laki adalah identitas, ya, menunjukkan identitas. Sehingga kalau dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rasa percaya diri, dan ekspresinya adalah dengan melampiaskan kekerasan kepada istri dan suami, kepada istri dan anak-anak. Ya. Kemudian biasanya tidak kurang mampu untuk berkomunikasi, ya. Jadi karena istrinya misalnya terlalu banyak ngomong, dia mau ngomong 1-2 tapi susah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Tangan yang naik, main tangan istilahnya gitu ya, ditampar istrinya atau dipukuli gitu ya. Itu yang banyak terjadi, sehingga ya kalau terjadi kekerasan bukan semata-mata sebenarnya karena kesalahan suami, tapi bisa jadi juga istri punya peran di situ. Ya, suami baru ngomong 1-2 kalimat, dia udah puluhan kalimat gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Nah, kepribadian juga membingungkan ya, dan secara tradisional bisa jadi laki-laki itu berkuasa terhadap istrinya, atau sebaliknya ada istri yang berkuasa terhadap suaminya, misalnya di Padang atau Minangkabau gitu ya. Dan orang yang melakukan kekerasan ini biasanya pencemburu dan menuduh pasangannya berselingkuh walaupun tidak gitu ya. Jadi dituduh berselingkuh, marah-marah lalu memukul gitu ya. Dan bertindak seolah-olah bisa berubah, ya nanti saya akan berubah ya, saya minta maaf, sayang, cinta, nanti saya tidak akan melakukan kekerasan lagi, berjanji seperti itu, tapi nanti kembali ulang lagi gitu. Ya, dan dampaknya bisa ya mengakibatkan luka atau kematian ya, tapi dia sendiri juga mengalami depresi ya, dan cenderung mengasihani diri sendiri, ada yang melarikan diri kepada alkohol ataupun narkoba ya. Jadi laki-laki banyak yang melarikan diri karena ketidakmampuan menyelesaikan persoalan. Nah, budaya juga mendukung orang ya menjadi pelaku kekerasan ya. Kalau dia dominan di dalam budaya itu ya, biasanya laki-laki punya ya posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan, atau karena tekanan hidup atau ekonomi. Nah, yang berikutnya saya menjelaskan tentang korban. Nah, sama seperti pelaku, ini juga ditemukan di semua strata ekonomi atau jenjang pendidikan, ras, suku, ya, itu bisa terjadi. Dan biasanya korban menempatkan dirinya sebagai martir, ya, mau berkorban untuk orang lain, ya, dan seringkali mengalami penderitaan, membutuhkan orang lain, kesulitan untuk menjaga diri, merasa tidak dihargai. Ini perasaan-perasaan yang muncul ya, yang seringkali muncul pada diri korban. Dan biasanya korban tidak punya akses untuk keuangan karena keuangan itu dipegang oleh suami. Ya, bahkan untuk bekerja di luar menambah keuangan itu juga nggak boleh oleh suami. Ya, jadi suami yang pelaku kekerasan seringkali mengekang istri. Ya, dikekang di rumah dan tidak boleh bekerja atau minta tolong kepada saudaranya. Nah, ini biasanya menimbulkan stres ya, stres, kecemasan, kelelahan kepada diri korban, dan kadang untuk menutupi penderitaannya banyak korban juga yang lalu sibuk ya, kerja terus, tapi itu sebenarnya bukan karena dia rajin, tapi itu cara untuk melampiaskan kekecewaannya, ya, penderitaannya dengan cara ya kayak begitu ya, menyiksa diri. Nah, dan korban juga biasanya merasa paling bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dia alami, yang saya katakan tadi. Justru dia yang menyalahkan dirinya sendiri. Ya, karena saya salah, lalu saya dipukul oleh suami. Kalau saya tidak salah, suami saya tidak akan memukul saya. Ya, dan biasanya posisi korban terisolasi karena dia merasa malu, lalu dia menutup diri dari pergaulan. Ya, di rumah saja. Nanti kalau dia keluar, orang lalu melihat nanti bekas pukulan di wajahnya, orang akan bertanya, lebih baik saya di rumah saja. Apalagi kalau suaminya juga mengekang, gitu. Jadi lingkungannya cuma di rumah aja, gitu. Ya, nah ini tadi ya, merasa bersalah dan merasa layak dipukul. Ya, banyak istri yang merasa begitu, dipukul sampai gigi rontok pun dia mengatakan, ya nggak apa-apa, ini salah saya. Ya, saya yang tidak beres. Dan biasanya perempuan-perempuan seperti ini sangat mengagungkan keluarga. Jadi walaupun dia menderita, dia tidak akan mau cerai. Ya, bertahan di dalam keluarganya, yaitu tadi karena dia menyalahkan dirinya sendiri dan ada harapan suatu saat pasangannya akan berubah. Ya.
Dan karena itu dia akan mempertahankan keluarganya mati-matian atau perkawinannya mati-matian. Ada ya juga karena demi anak gitu ya. Daripada anak tidak punya orang tua atau orang tuanya bercerai, kasihan ya, lalu dia bertahan di situ. Ya itu. Jadi punya rasa percaya diri yang rendah, kadang tidak urus diri ya. Udah nggak ada harapan, kadang putus asa, tapi ya tetap bertahan gitu. Ya. Nah ini, dan ada juga perempuan-perempuan yang walaupun mengalami kekerasan, dia menganggap itu sebagai bumbu cinta gitu ya. Dan dia merasa itu tanda cinta dari suaminya, ya. Jadi karena suaminya mencintai, makanya suaminya mendidik dia dengan keras gitu. Jadi dia tetap mencintai pelaku, ya, mencintai predator itu. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang kita juga udah mendampingi secara pastoral, tapi dia sendiri merasa nggak apa-apa gitu ya. Ini yang susah. Ya, kita yang mendampingi aja udah kadang udah geram gitu ya, karena hampir setiap hari dia dipukuli dan dia datang lagi gitu ya, dijelaskan ini masalahmu, kamu harus ambil keputusan gitu untuk mengambil jarak atau berpisah misalnya ya dengan pelaku, tapi dia mengatakan enggak apa-apa, ini memang salib untuk saya gitu ya, salib gitu. Nah, salib yang mematikan itu bukan yang menghidupkan. Nah, kadang emosi juga kayak anak-anak gitu ya, kayak anak-anak, dan sulit untuk menyatakan apa yang menjadi keinginannya, sulit berkomunikasi, sulit mengekspresikan kemarahannya, kadang berpura-pura gitu ya, dan suka mengeluh. Nah, itu yang bisa dia lakukan gitu ya. Dan mengingkari kekerasan yang dia alami dengan mengatakan, oh suaminya hilaf kok, ya, suaminya itu baik, cuma hilaf, tapi hilafnya kok berkali-kali gitu ya. Dan kadang merasionalisasikan kekerasan yang dia alami, entah dia mengatakan saya jatuh di kamar mandi atau kejeduk pintu gitu ya. Jadi dia mencoba membuat cerita yang bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Dan bisa jadi korban ini sejak kecil memang dididik oleh keluarganya untuk tunduk kepada laki-laki, kekuasaan laki-laki, entah itu ayahnya atau kakak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Ada budaya yang begitu ya. Sumba, Batak ya kayak begitu. Harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki. Nanti kalau dia kawin, tunduk kepada kuasa suaminya. Nah, itu yang dianggap sebagai perempuan yang ideal. Sehingga ketika dia mengalami kekerasan, dia akan mengatakan, ya memang ini sudah nasib saya, ya ini yang harus diterima oleh perempuan dan tidak bisa dilawan. Karena budaya sudah seperti itu. Dan dia juga sudah disosialisasikan sejak kecil di dalam keluarganya seperti itu. Mungkin dia ikut juga ibunya gitu ya. Ibunya mengalami kekerasan dan bertahan dan dia ikut seperti ibunya karena masyarakat akan menganggap istri yang seperti itulah yang baik gitu ya. Istri yang bertahan, yang tidak protes, yang menerima saja gitu ya. Dan korban biasanya kalau mengalami kekerasan seperti itu akan mengalami masalah seksual. Nggak ada nafsu lagi untuk seksual gitu ya. Gimana? Ya, orang yang kita cintai melakukan kekerasan, paling dia melakukan hubungan seksual dengan suaminya itu hanya sebagai kewajiban, pasrah gitu ya. Dia sendiri tidak menikmatinya. Bagaimana menikmati seksual dengan penuh kekerasan? Ya. Dan bisa jadi dia akan melarikan diri pada tindakan-tindakan yang berbahaya untuk mengurangi penderitaannya. Bahkan ada yang bunuh diri. Nah, biasanya mereka ini punya berisiko tinggi untuk dipukul di kepala, di wajah. Ada teman saya dulu ya, waktu di luar negeri, orang Indonesia, itu dipukul oleh suaminya, lalu ditendang dari lantai atas ke bawah dalam keadaan hamil. Jadi dia berguling-guling di tangga, untung dia lahir anaknya itu nggak cacat. Ya, tapi dia lumpuh. Ya sampai sekarang, lumpuh hanya di kursi roda, gara-gara mengalami kekerasan dari suami. Ya. Dan itu tadi seringkali dituduh sebagai sedang melakukan perselingkuhan. Dan ada juga istri karena dia mengalami kekerasan dari suaminya, dia juga lalu melampiaskan itu kepada anak. Ya, anak jadi korban. Ya, karena dia tidak bisa melawan kepada suaminya, lalu dilampiaskan kepada anak. Ya. Ada juga yang korban yang berperan sebagai ibu bagi laki-laki yang emosinya kurang matang. Ya, jadi kadang temperamen yang seperti itu karena tidak dewasa, gitu ya, tidak dewasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, keyakinan yang melanggengkan KDRT, ya. Ini peran tradisional perempuan. Jadi perempuan dididik oleh budaya, ya pemahaman kita secara tradisional bahwa perempuan memang tugasnya di dalam rumah.
beres atau tidak beres pekerjaan rumah itu tanggung jawab perempuan atau istri. Sehingga ini yang mempengaruhi cara berpikir istri. Ya, kalau dia tidak beres dan dia dimarahi atau mengalami kekerasan, yaitu karena dia yang nggak beres. Dan dia membiarkan kekerasan itu terjadi. Ya, karena dia tidak protes. Ya, kemudian yang kedua, rahasia keluarga itu masalah privat, gitu ya, nggak boleh orang lain tahu, harus disembunyikan gitu, dan itu yang diajarkan juga oleh orang tua kita. Sedapat mungkin simpanlah itu untuk dirimu sendiri, nggak boleh ngomong ke orang lain, bahkan ke pendeta sekalipun, sehingga banyak pendeta yang kadang terlambat untuk menolong, udah parah baru pendeta tahu. Karena apa? Mereka menyembunyikan itu, dia malu kalau orang lain tahu. Nah, ini yang banyak terjadi. Kemudian pemahaman keluarga yang lengkap itu lebih baik, ya, keluarga yang ideal daripada keluarga yang bercerai. Nah, karena itu banyak korban yang bertahan di dalam keluarganya. Juga takut ya kalau bercerai nanti anak siapa yang membiayai, apalagi kalau kita nggak punya pekerjaan ya, istri nggak punya pekerjaan. Bergantung secara ekonomi kepada suami. Atau nanti anak gimana ya psikologisnya kalau dia nggak punya bapak gitu ya, atau nggak punya ibu gitu. Dan harapan akan adanya perubahan ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali itu nggak ada perubahan ya. Memang ada yang berubah tapi tidak semua begitu ya, ada yang berubah, ada yang memang tidak berubah, mau diapain pun tetap dia melakukan kekerasan terhadap anak, istri, atau kepada suami misalnya ya. Mohon maaf saya banyak menyinggung suami karena kebanyakan pelaku itu adalah suami. Nah, dampaknya Bapak Ibu Saudara adalah perceraian. Ya, bercerai. Ada juga yang sinetron ya, kayak main drama itu seperti yang saya katakan yang lalu, main drama terhadap kekerasan itu tidak bercerai tapi kayak sinetron gitu, pura-pura baik gitu ya. Nanti kalau keluar rumah ya baju kembaran ya, mesra gitu ya, posting-posting di Facebook mesra gitu, seolah-olah nggak terjadi sesuatu, padahal sebenarnya ada sesuatu gitu ya. Ada juga anak yang karena stres gitu ya, lalu terjerumus pada narkoba atau free sex gitu, atau bunuh diri. Dan ada juga mimesis, anak mengulanginya, menirunya, dia merasa memukul istri itu adalah sah. Ya, karena dia sudah melihat bapaknya bagaimana memperlakukan kepada ibunya. Tapi ada juga lalu anak yang tidak mau kawin, ya karena trauma dengan laki-laki, ya karena laki-laki itu memukul ibunya, dia trauma, tidak mau kawin. Atau anak laki-laki yang juga tidak mau kawin gitu ya, karena takut terulang peristiwa-peristiwa yang seperti itu, kekerasan kepada istri misalnya. Nah, ada yang kemudian melakukan perselingkuhan, ya, pembunuhan atau bunuh diri, cacat fisik atau mental, nah, anak atau istri ditelantarkan, dan juga pengusiran. Ya, ini putus perceraian. Nah, biasanya yang penanggulangan yang biasanya dilakukan adalah perempuan dipaksa untuk menerima, pasrah begitu ya. Itu sudah nasibmu, memang itu sudah bagianmu sebagai istri atau sebagai suami misalnya. Dan pelaku hanya dinasehati. Kamu tidak boleh begini, begitu gitu ya. Tapi tidak ada tindakan yang lain yang dilakukan gitu. Dan pastoral pun kita tahu bagaimana pelayanan pastoral yang dilakukan di dalam jemaat-jemaat itu hanya sekedarnya saja. Kadang pelayanan pastoralnya itu cuma baca Alkitab, berdoa, lalu selesai gitu ya. Tidak ada yang dilakukan yang lain. Gitu. Ya, kalau dari pihak yang lain, agama lain itu memberikan talak, lalu perceraian, pembagian hak waris itu yang dilakukan gitu ya. Tapi ya ini banyak sekali kadang yang tidak didampingi semestinya. Gitu. Nah, kemudian kita melihat ya pendampingan pastoral ya, seharusnya kita melakukan pendampingan pastoral. Kemudian ada juga advokasi ya, advokasi kepada korban atau upaya litigasi. Jadi kalau korban itu mau melapor ke polisi ya kita dampingi ya, dan menuntut secara pidana atau secara perdata itu kita dampingi. Ya, pendeta-pendeta biasanya itu juga diminta ya keterangannya di dalam pengadilan ya, dan mereka kadang juga dijadikan saksi gitu. Karena memang di pengadilan itu sebelum diputuskan
itu biasanya meminta pendeta untuk mendampingi bagaimana mendamaikan ya supaya terjadi rekonsiliasi. Artinya bukan hanya pendamaian tapi pelaku juga berubah gitu. Itu yang biasanya dilakukan oleh pengadilan. Jadi tidak serta-merta langsung gitu diputuskan gitu ya sesuai dengan laporan, tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang perlu kita lakukan adalah menyediakan dukungan. Tetapi ya memang itu tadi kritik ya, seringkali gereja itu hanya menasihati ya, kamu tidak boleh bercerai karena perceraian itu dilarang oleh Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu ya. Seringkali itu yang dilakukan ya. Dan kadang juga korban itu tidak dilindungi, ya disuruh pulang ke suaminya. Ya, istri itu nggak boleh pergi dari rumah. Rumah itu adalah tempatmu. Mau mengalami kekerasan atau tidak, pulanglah ke suamimu. Nah, ini kan aneh. Kan disuruh hidup dengan predatornya, dengan pemangsanya. Ya. Nanti kalau meninggal baru tahu, oh iya ya, saya salah. Kenapa saya suruh dia pulang? Dan menurut saya kadang perpisahan itu juga ada baiknya gitu ya. Kalau kekerasan itu terus-menerus terjadi, justru dengan perpisahan itu selain baik untuk korban, ya juga untuk baik untuk pelaku, ya karena itu akan menghentikan kekerasan yang dia lakukan selama ini. Ya, dia dijauhkan dari korban dan dia berhenti untuk melakukan kekerasan. Tapi kalau suruh gabung lagi gitu ya, ya kekerasan akan terus-menerus gitu. Nah, beberapa tindakan yang dilakukan biasanya kita menjaga keamanan dari korban ya, dijauhkan pergi ke rumah aman misalnya ya. Karena itu menghindarkan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dari pasangannya. Walaupun kadang ini juga sering terjadi ya, walaupun istri udah diungsikan ke mana gitu, suami akan cari gitu ya. Dan biasanya kalau dia dapat, dia akan melakukan kekerasan yang lebih berat, bahkan membunuh korbannya. Ya, ini yang terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah menyediakan tempat yang aman, ya perawatan. Biasanya di shelter atau rumah aman itu sudah disediakan bantuan hukum, bantuan medis, bantuan pastoral, ya secara psikologis itu yang dilakukan. Nah, ada beberapa gereja yang sudah punya rumah aman atau WCC, ya Women Crisis Center, ya itu di Sumatera ada, di KPS, di Sumba ada, di Kupang ada, ya. Di Jawa saya belum lihat, kecuali dari teman Rifka Anissa, ya itu ada. Ya, jadi ada shelter rumah aman khusus. Saya pikir gereja-gereja perlu ya membuat ini gitu. Ya, kemudian meminta juga pihak keluarga untuk mendampingi korban. Ya, tapi memang daripada dia lari ke keluarganya lebih baik memang ke shelter. Di depan tuh kan nanti Kenapa? dia tersinggung apa? Mau nggak mau tuh kan masih bos gue mesti jaga juga. Tapi ya gue bilang sama dia, makanya kan di belakang. Maaf, ini Bu siapa? Bocor. Ya. Bocor. Ya Bu Asnat, waktunya sudah ini. Tapi oke, ini udah mau selesai juga ya. Jadi perlu keluarga juga disadarkan tentang KDRT, kemudian tanda-tandanya kalau terjadi perubahan itu juga seperti itu ya. Nah, di dalam Alkitab ada kisah Hagar ya, kekerasan dalam keluarga ya, dalam rumah tangga, kisah perempuan Gibea yang dipotong 12 oleh suaminya sendiri, Hakim-Hakim 19 ya. Dan kita harusnya menekankan pada Kejadian 2 ayat 7 tentang kisah penciptaan, gambar Allah gitu ya, Galatia 3, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan ya. Dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, demikian materi dari saya, kita diskusi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Pendeta Asnat atas pemaparan yang sangat menginspirasi. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan tema yang sangat menarik, tolong aku mengalami KDRT. Tadi sudah kita dengarkan bersama apa itu KDRT, bahkan siapa pelakunya, korbannya, bentuk-bentuknya, dampaknya, hingga penanggulangan sampai peran gereja, begitu ya. Nah, tentu saja harapannya setelah ini banyak sekali diskusi yang menarik, begitu ya, dan juga akan kembali kepada penanganan kita masing-masing, Bapak Ibu dan saudara sebagai pendeta jemaat maupun sebagai penolong bagi kita semua, gitu ya, untuk bagaimana tidak terjadi KDRT, gitu. Nah, tanpa berlama-lama saya ingin mempersilahkan
barangkali ada dari Bapak Ibu saudara yang ingin bertanya atau merespon begitu, boleh. Saya stop screen aja, stop share aja. Oh ya. iya bisa Bu. Iya baik. Ya Bapak Ibu boleh menekan raise hand begitu. Tapi di sini di kolom chat juga sudah ada yang ini ya, yang bertanya. Mungkin saya memberikan kesempatan dulu yang di chat ya. Nanti kita akan buka termin pertama dulu sampai pokoknya kita selesai 17.30 ya. Yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Theo Haris Kristo, lalu yang kedua Bapak Teguh Haryanto, lalu yang ketiga Bapak Yeskiel Dwi Cahya. Ya, ini termin pertama untuk 3 orang dulu, dan ini sudah ada beberapa yang raise hand, ada 2 orang nanti di termin kedua. Baik, yang pertama saya persilakan Bapak Theo Haris Christopher. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Bu Asnat. Mohon maaf saya sebelumnya untuk off cam karena masih berada di kantor. Sebelumnya saya Theo. Saya mau bertanya Bu untuk maksudnya dalam perkawinan gitu yang dilakukan oleh suami istri memutuskan untuk mengadopsi anak, dan ada juga anak kandungnya gitu Bu. Tapi seringkali maksudnya tanpa sadar kedua orang tua itu melakukan sedikit tindakan yang mungkin membuat si anak yang angkat ini, adopsi ini, merasa dibedakan dengan kakak-kakaknya sebang kandungnya gitu Bu. Nah, menurut Ibu perlu nggak sih di sini gereja untuk mengkonselingkan atau memantapkan orang tua yang ingin mengadopsi anak di samping dengan anak kandungnya gitu? Karena hal itu terus mungkin akan membuat perasaan si anak angkat tersebut menjadi kurang pede atau merasa terdiskriminasi dengan perlakuan yang dibeda-bedakan tersebut itu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, dilanjutkan dulu ya Ibu Asnat. Ya. Baik, yang selanjutnya Bapak Yeskiel. Oh, Bapak Teguh dulu, maaf, Bapak Teguh Haryanto. Silakan Bapak. Bapak Teguh? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Setelah menyimak apa yang Bu Asnat sampaikan, saya merasa mengerikan sekali jika memang menurut pengamatan Ibu Asnat ini hal lumrah yang terjadi di banyak perkawinan, tidak terkecuali perkawinan gereja. Ini sangat menyedihkan menurut saya. Nah, apa yang terjadi di sini? Pertama, saya mau bertanya, pelaku atau korban di dalam kekerasan dalam sebuah pernikahan itu tidak merasa. Dan kemudian ya ada faktor mau menutupi dan menyembunyikan. Lalu ada kesan yang saya tangkap. Lembaga pernikahan ini ya tidak terkecuali juga gereja seperti melegalkan kekerasan, memaklumkan kekerasan terjadi di dalam berbagai keluarga. Apalagi kalau kemudian calon pengantin ini belum menikah ya, seringkali sudah terdeteksi sebetulnya bahwa ini adalah calon-calon pelaku kekerasan, itu sudah terdeteksi sebelumnya. Ya, dari kedua orang tua korban, kedua orang tua ya calon pengantin ini bisa sampaikan bahwa dia tahu bahwa calon korban anaknya itu punya potensi kekerasan. Nah, bagaimana supaya gereja jangan melegalkan, seolah-olah ini kemudian meneruskan, memberdayakan seperti ini.
upaya gereja yang lebih keras lagi, ya, lebih keras lagi kalau menurut saya, kalau sekedar pastoral seperti itu kok tidak nyampe juga. Yang lebih keras lagi terkait hal itu, misalnya tadi kan ada pelaporan ke polisi atau bagaimana. Mungkin Ibu punya pengalaman ya dengan suatu pencegahan yang kuat ya di dalam satu jemaat, maka jemaat itu akan menjadi sadar betul. Ya, jangan juga buru-buru cepat menikah begitu, ya, karena pernikahan di keluarga, di jemaat itu kan dinantikan, ya, kemudian disambut dengan pesta-pesta. Tetapi apakah betul nanti akan menjadi satu keluarga yang memang di sana cinta kasihnya melandasi semua di dalam kehidupan mereka? Itu patut dipertanyakan. Terima kasih Bu. Mungkin ada sesuatu pengalaman dari Bu Asnat yang lebih keras lagi daripada sekedar pastoral-pastoral seperti itu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya untuk Bapak Yehezkiel Dwi Cahya Yogarspati, silakan Pak. Ya, sebelumnya saya bukan bapak-bapak, saya masih mas-mas ya. Oh ya. Masih mahasiswa bimbingannya Bu Asnat. Oh ya. Iya, mau izin bertanya Bu Asnat mengenai ini. Sepertinya kekerasan yang terjadi di rumah tangga tuh menurut saya masih dilanggengkan dalam artian dalam konteks pertelevisian Bu, kayak contohnya di sinetron-sinetron yang terutama SCTV kah maupun di RCTI lah, kita masih bisa melihat bagaimana kekerasan dalam konteks berkeluarga itu dilanggengkan, istilahnya kayak wah kok ini lulus sensor ya, kayak wow, adanya pemukulan terhadap istri maupun istri yang diteriakin oleh suami, maupun adanya anak yang di istilahnya mendapat teguran yang sangat begitu keras gitu. Istilahnya KDRT dalam konteks ini kayak dihalalkan dan menjadi tontonan publik. Sedangkan tontonan seperti apa ya? Ya hiburan-hiburan yang harusnya bisa ditayangkan di TV tapi sepertinya dihilangkan, dan yang kira-kira menaikkan rating seperti sinetron yang mengandung kekerasan ini, kenapa masih bisa lolos uji sensor gitu loh. Ya lolos untuk bisa ditonton oleh publik. Kenapa sampai sekarang masih bisa begitu, sehingga mungkin orang-orang yang sekarang mungkin menikmati sinetron tuh kayak bisa, oh ini ternyata biasa-biasa aja loh kejadian ini, buktinya di TV aja hal itu wajar kok. Berarti kalau kita hal ini, kekerasan ini terjadi di rumah tangga, itu kayak ya biasa, itu adalah hal yang lumrah untuk terjadi di setiap rumah tangga. Bagaimana mungkin habit dan istilahnya kayak apa ya, fenomena seperti ini tuh bisa kayak ditekan, atau mungkin ada nggak sih kayak istilahnya cara untuk kita penikmat hiburan itu bisa mendapatkan edukasi yang kira-kira apa ya, bijaksana lah dari tontonan itu, kayak sehingga kita mungkin harapan saya adalah tingkat KDRT itu bisa menurun, terkhusus dalam hal dunia pertelevisian itu. Kurang lebih seperti itu dulu, karena kalau yang pertanyaan saya yang lain yang membahas tentang apa namanya, perceraian yang kenapa nggak boleh bercerai karena dilandasi oleh ayat-ayat dalam kitab bahwa perceraian itu apa itu, ada anggapan bahwa perceraian itu tidak disetujui, bahkan tidak dianggap baik oleh gereja. Itu sudah banyak yang bertanya seperti itu. Itu saja. Ya, baik. Silakan Bu Asnat. Ya, saya menjawab yang dari Theo tadi, adopsi anak. Nah, biasanya kalau mengadopsi anak itu kan, apalagi kalau dari panti asuhan gitu ya, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarang orang memberikan untuk adopsi. Tapi saya nggak tahu ya yang panti asuhan lain. Tapi yang setahu saya misalnya yang panti asuhan yang dari Katolik yang lalu itu selalu dipantau, ya.
Jadi ada persyaratan yang harus dilalui bahwa orang tua itu mampu untuk mengadopsi anak, mencintai anak yang diadopsi, dan kadang mereka memantau ke rumah. Apa anak itu dipelihara dengan baik, dididik dengan baik atau tidak. Kalau tidak, mereka ambil kembali anaknya. Karena ada juga orang yang adopsi anak, lalu anaknya itu dijadikan pembantu, ya, dipukuli, mengalami kekerasan gitu. Nah, itu harusnya dikontrol juga ya oleh tempat yang memberikan tempat mengadopsi anak atau keluarga dari anak itu. Jadi misalnya anak itu diambil dari keluarga dekat atau apa itu, ya harus juga dipantau apa anaknya memang baik-baik saja di sana atau tidak. Nah, gereja sendiri juga perlu melihat perkembangan dari anak itu. Kan di sekolah minggu biasanya ya akan kelihatan di sana apakah anak itu gembira atau tidak, ada masalah atau tidak, kan bisa nampak di sana. Jadi orang tua bisa didampingi ya atau dinasehati bagaimana supaya memperlakukan anak dengan baik dan tidak membedakan antara anak kandung dengan anak pungut misalnya atau adopsi gitu ya. Semuanya harus mendapatkan perhatian yang sama. Kayak begitu ya. Jadi terutama guru-guru sekolah minggu ya. Guru-guru sekolah minggu itu sangat berperan. Jadi bukan hanya mengajarkan tentang cerita gitu atau firman Tuhan, tapi juga melihat perkembangan psikologi anak. Ya, apakah dia bermasalah atau tidak, tiba-tiba diam atau tidak, ya kita harus tahu gitu ya bagaimana kondisi mereka, lalu melihat di rumahnya seperti apa. Ya, itu kalau guru sekolah minggu yang bertanggung jawab ya, biasanya seperti itu, ada perkunjungan kepada anak gitu ya untuk lihat di rumahnya. Nah, kemudian dari Pak Teguh, apa yang harus dilakukan untuk korban dan pelaku yang tidak merasa gitu ya terhadap atau melegalkan atau bahkan gereja yang melegalkan kekerasan. Nah, hal yang biasanya saya sendiri melakukan adalah melakukan penyadaran gender gitu ya, tentang ketidakadilan gender, tentang kekerasan dalam rumah tangga, itu melakukan seminar biasanya di gereja-gereja ya untuk melihat fakta yang terjadi pada keluarga-keluarga termasuk keluarga Kristen gitu ya. Nah, ini yang biasanya dilakukan, termasuk juga seperti yang saya katakan minggu lalu tentang konseling atau katekisasi pranikah. Nah, itu harus dibahas di sana tentang KDRT. Ya, KDRT dan apa yang akan terjadi kalau melakukan itu ya, dan mendampingi keluarga-keluarga juga supaya bisa terbuka terhadap apa yang sedang terjadi di dalam keluarga. Jadi tidak diam saja atau menutupi hal itu. Nah, itu yang biasanya dilakukan, Pak, untuk kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Nah, betul, memang kadang gereja juga semacam melegalkan kekerasan gitu ya. Nah, saya dengar satu pengkhotbah ya dari Karismatik Injili gitu ya, yang bicara tentang perceraian. Dia mengatakan begini, apapun yang terjadi itu perceraian tidak boleh. Jadi kalau istri misalnya menjadi korban kekerasan, dipukuli oleh suami, dia bisa pergi sebentar dalam rangka menyelamatkan diri, mencari tempat yang aman, tapi dia tidak boleh berpisah dari suaminya, tidak boleh cerai. Dia harus kembali ke suaminya karena itu perkawinan hanya terjadi sekali untuk seumur hidup. Nah, iya kalau cuma satu kali dia dipukul. Tapi kalau setiap hari itu jadi makanan sehari-hari, nah ini kan pendeta yang mengarahkan warga jemaatnya untuk ya udahlah kamu di sana aja, kamu mati di tangan suamimu itu nggak masalah karena itu kan suamimu sendiri yang melakukan. Kan kayak gitu jadinya. Ya, jadi kita kadang tahu bahaya, tetapi justru kita mendorong orang untuk tetap di dalam bahaya itu. Ya, bukan berarti pendetanya ngusulin supaya dia bercerai, enggak. Tapi kalau dia punya keinginan untuk itu, ya harusnya kita mendengarkan. Karena dia yang mengalaminya. Kita mengatakan tidak tahan, tapi kita mengatakan, udah tahan aja. Ya, kamu harus kembali ke suamimu. Ya, tidak boleh bercerai, karena gereja melarang perceraian. Tuhan melarang perceraian. Kayak begitu. Nah, ini menurut saya sih pendeta sadis ya. Udah tahu terancam, malah disuruh balik lagi ke situ. Itu kayak kisahnya Hagar tuh ya. Hagar udah menderita, tapi justru malaikatnya mengatakan, kembalilah kepada majikanmu. Dan biarlah engkau ditindas di bawah majikanmu. Nah, itu
Itu kan berarti Tuhan mendukung penindasan nih ya. Tuhan mendukung penindasan. Orang udah tertindas disuruh balik ke tempat penindasan. Kan aneh. Nah itu ya Pak ya. Jadi perlu penyadaran bahkan di dalam katekisasi pranikah, KDRT, materi KDRT itu juga harus dibahas. Termasuk materi tentang perceraian harus dibahas. Jadi konseling pastoral itu, konseling pranikah bukan hanya bicara tentang sesuatu yang ideal, tetapi juga bicara tentang sesuatu yang tidak ideal yang mungkin terjadi. Ya, kesalahan kita mungkin karena membayangkan yang ideal, akhirnya nggak siap ketika terjadi sesuatu yang tidak ideal. Jadi harusnya ini dibicarakan di awal, ya sehingga kalau nggak siap, ya udah, mending nggak usah menikah, ya mengambil keputusan di awal untuk tidak menikah daripada terlanjur menikah tapi nggak bisa mundur lagi. Dan menurut saya gereja perlu agak longgar ya, karena banyak kasus-kasus di dalam keluarga. Belum lagi nanti kasus kekerasan seksual. Mengerikan. Tapi bagi yang belum menikah, jangan takut menikah. Tidak semua laki-laki begitu. Ya, saya selalu mengatakan tidak semua ya laki-laki ya bersalah padamu gitu. Jadi ada juga laki-laki yang baik. Gitu. Makanya ya agak lihat-lihatlah. Kalau melakukan kekerasan mending nggak usah gitu ya. Melajang pun nggak dosa, baik juga. Lebih baik menikmati hidup ini sendiri daripada masuk dalam dunia yang penuh kekerasan. Kadang firman Tuhan itu juga kadang ya meninabobokan kita kan. Nggak apa-apa, ini cara Tuhan mendidikmu untuk tetap dekat kepada Tuhan. Waduh, boleh nggak Tuhan saya dekat denganmu tanpa harus menderita, tanpa harus dipukuli? Ini berarti kan pendeta-pendeta udah salah khotbahnya ya. Membuat orang bertahan dalam kekerasan, dalam penderitaan. Kalau kekerasan itu sesuatu yang menghidupkan, oke, saya setuju, memperjuangkan keadilan. Tapi kalau kekerasan itu, penderitaan itu mematikan orang, harus dilawan. Walaupun itu suamimu sendiri, lawan. Ya, bukan saya mengatakan kamu berkelahi di situ, tidak, tapi bersuaralah, ngomonglah bahwa ini tidak adil. Jadi pendeta-pendeta harus mendukung perempuan-perempuan untuk berani bersuara kalau mereka adalah korban. Jangan justru mendukung mereka tetap bertahan di situ. Kalau mati gimana? Baik, yang berikutnya sinetron-sinetron. Nah, ini juga salah satu penyebab gitu ya. Di Indonesia ini, sesuatu yang berhubungan dengan ekspresi cinta, seks itu tabu. Tapi melegalkan ya mentolerir kekerasan. Ya, jadi film, sinetron yang berisi kekerasan boleh diputar. Tapi kalau ada cium sedikit sensor, ya, cium sedikit sensor. Nah, kan aneh. Itu kan ekspresi cinta. Kenapa memang? Jadi kita menghambat ekspresi cinta, tapi memperbolehkan kebencian, kekerasan. Lihat aja sinetron kita kan penuh dengan balas dendam lah, cemburu lah, ya, kekerasan. Tapi ekspresi sayang dibilang, wah itu porno. Dan ada banyak sinetron film yang sebenarnya menggambarkan situasi masyarakat kita sendiri. Istri yang cuma manut saja, pasrah, patuh, gitu ya, nggak bisa ngomong. Itu kan disosialisasikan melalui sinetron. Dan banyak ibu-ibu yang suka nonton sinetron yang begitu. Setuju, Bu. Ya, nah, kenapa? Karena ibu-ibu ini lalu mengidentifikasikan dirinya dengan tokohnya, dengan pemerannya. Dan dia mengatakan, iya itu seperti saya. Ya, menderita, tapi harus bertahan. Gitu. Jadi menurut saya ada banyak perempuan atau istri-istri yang rada sakit gitu ya, sakit secara psikologis. Senang sekali nonton sinetron. Karena dia mengekspresikan apa yang sedang dia alami gitu ya. Tapi masalahnya kan ya cuma berhenti di situ, dia nggak berani keluar dari situasi dari lingkaran setan itu. Ya.
Apalagi kalau ditambah dengan ajaran-ajaran agama kan, istri yang setia, istri yang baik, yang patuh, udah deh. Perempuan itu kan dekat dengan firman Tuhan ya, dengan gereja gitu. Mereka paling banyak pergi gereja. Tapi ya itu dididik untuk patuh saja. Baik, terlalu panjang nanti penjelasan, masih banyak yang bertanya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Asnat, dan semoga jawaban ini bisa semakin menguatkan kita begitu ya ketika nanti kita menghadapi kasus KDRT ini. Ya, berani baik, bersuara ya. Berani bersuara. Ya. Contohnya kalau dicubit ya teriaklah begitu ya, jangan diam aja begitu. Baiklah Bapak Ibu, ini banyak Bu Asnat yang bertanya. Ada sebentar, mungkin yang sudah bertanya raise hand bisa di lower hand ya. Lalu saya akan membuka termin kedua, begitu. Baik, ada 4 yang bertanya. Yang pertama ada, saya manggil apa ya? Saya manggil Pak aja ya, Pak Gurbi, lalu Pak Demas Belipati, Pak ya, Pak atau Ibu ini Jolianes P. Oh Ibu, lalu ada Pak Lai Lukas. Jadi silakan yang pertama Pak Gurbi. Yang singkat jelas ya. Ya. Ya, selamat malam Bu, selamat malam semua. Selamat malam. Salam kenal. Perkenalkan, saya mahasiswa profesi dokter, dan satu saat saya didatangi di unit gawat darurat rumah sakit. Ada perempuan cewek yang ditikang puluhan tusukan oleh pacarnya. Ngeri. Dan kadang di rumah sakit itu saya berpikir ini membingungkan. Dan itu saya mau bertanya pada Ibu, apakah pelaku kekerasan itu dapat berubah? Jika dapat, bagaimana caranya? Kedua Bu, bagaimana cara kita untuk keluar dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kita saat kita memiliki rasa mencintai yang besar, karena kita memahami latar belakang pasangan kita ini. Oh, karena dia punya masalah dalam rumah tangganya. Kadang kita seperti, dan yang ketiga Bu, pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat kita memberikan saran kepada orang yang dilukai itu, oh ini saatnya untuk berpisah. Apakah saat dipukul pertama atau kedua atau kapan Ibu? Mungkin Ibu dapat menjelaskan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Gorbi. Lalu selanjutnya Bapak Demas Belipati, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Tadi sudah Ibu Asnat banyak berbicara tentang budaya Indonesia Timur terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Saya mengalami hal itu, 20 tahun saya hidup dalam lingkungan seperti itu. Jadi rasanya tidak ada hiburan kalau setiap hari kita tidak dengar tetangga berteriak-teriak, bertengkar. Tapi itu bagian dari seni hidup, Bu. Itu bagian dari seni hidup. Itu bagian, mungkin karena budaya. Sesuatu yang sudah dianggap seperti hal yang menjadi hiburan lah misalnya. Tapi kan setelah itu ya baik. Berbeda, 26 tahun saya di Jawa. Tidak pernah dengar ada seperti itu. Tapi ternyata di dalam rumah tangga itu ada bara yang luar biasa. Kontras ya, pengaruh budaya seperti ini. Jadi kita yang di sana bisa saja setiap hari ada terdengar satu ini, besok di sana teriak bertengkar. Nanti setelah itu aman, damai, biasa. Kami juga terlahir dari produk di mana banyak sekali rotan yang patah di tubuh. Tetapi apakah itu membuat kami menjadi nakal, membalas pada enggak? Tergantung juga kembali kepada pribadi kita. Bagaimana kita bisa menganggap atau menilai itu sebagai sebuah ketegasan. Mendidik dalam ketegasan itu memang berbeda dengan mendidik dalam kekerasan, gitu. Sehingga kami menganggap bahwa di sekolah tidak sedikit kaki kursi atau meja yang patah di tubuh kita, tapi itu kita beranggap bahwa itu sebagai sebuah ketegasan dalam pelajaran. Dampaknya memang sampai saat ini memang itu tidak ada balasan kepada anak-anak kami, enggak. Jadi saya pikir itu kembali kepada bagaimana sikap kita. Yang menjadi masalah sekarang adalah begini, Bu. Saya pernah bertemu seorang pemudi gereja yang meninggalkan Tuhan. Saya bertanya, kenapa? Ngapain pacaran dengan sesama pemuda gereja? Hidupnya hanya berantem.
minum mabuk, gitu, kekerasan. Lebih baik saya pacaran dengan orang yang tidak seiman, ternyata dia sangat perhatian, dia lemah lembut, dan akhirnya dia ikut. Ini masalah, dan ini bagaimana gereja harus berpikir ke depan. Hal-hal seperti ini. Jadi pembinaan sejak awal. Mudah-mudah kita. Hanya ini dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas. Selanjutnya, tadi yang Bu Joy tidak jadi ya? Ya karena kok tidak jadi resen. Baik, selanjutnya Pak Le Lukas Christian. Mungkin turun resennya karena sudah dicatat. Atau gimana? Gitu. Atau coba ya dipanggil lagi ya. Ibu Joy. Ada orangnya? Ada. Jolianes Peledo mungkin? Ya, itu ada. Itu pengaruh terlempar juga, Bu, mungkin karena sinyal. Ya. Suara nggak kedengaran, Bu Joli? Nggak, Bu Joli ini mungkin karena sinyal terlempar. Oh gitu, Bu Joli? Kurang dekat. Sekarang kedengaran? Oh ya sudah Ibu, silakan. Oke, saya matikan ini karena signal mungkin. Kamera. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya sedikit saja tentang sekarang ini kan banyak orang yang sulit sekali mendapatkan pekerjaan dan hubungan dalam rumah tangga itu antara tidak saja suami istri tapi juga ada kakak adik dan ada saudara-saudara yang mungkin belum mendapat pekerjaan, sedangkan ada saja saudara yang mendapat pekerjaan dan ketika dalam berkomunikasi kadang-kadang terjadi kekerasan verbal, bukan kekerasan fisik, dan itu sangat melukai. Kira-kira pastoral counseling yang dapat dikerjakan oleh gereja dalam hal ini dalam keluarga itu berdasarkan pengalaman Ibu Asnat itu apa yang bisa dikerjakan? Karena orang tua juga akhirnya bingung mau membela anak yang mana, semuanya anaknya masing-masing anak kandung. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yang terakhir di termin ini Bapak Le Lukas Christian, silakan. Selamat sore Bu Asnat. Selamat sore. Ya Bu, saya punya satu pertanyaan Bu. Sebenarnya satu pertanyaan cuma rada anak pinak nanti, mohon maaf ya Bu ya. Jadi yang pertama itu ini berkaitan dengan pendeta. Kalau misalnya pendeta sendiri yang mengalami kekerasan, tanggapan Ibu seperti apa? Misalnya pendetanya adalah pendeta wanita yang kemudian mengalami kekerasan dari suaminya. Yang harus dilakukan itu apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya bentuk kekerasan dialami oleh pendeta ini adalah bentuknya penipuan, Bu. Jadi saya mencoba melebarkan konteks dari kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tetapi sudah masuk kekerasannya dalam bentuk penipuan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja atau oleh sinode gereja terhadap permintaan pendeta yang dimaksud ini jika ia ingin bercerai dengan suaminya? Penipuan maksudnya gimana nih? Penipuan itu misalnya gini Bu, pendeta yang wanita, dia bekerja, kemudian uangnya itu digunakan oleh suaminya untuk misalnya main perempuan atau untuk melakukan hal-hal yang tidak di dalam konteks di rumah tangganya mereka. Begitu Bu. Jadi ada konteks penipuan di sini mengatakan misalnya, oh ini uangnya nanti buat bisnis, oh ini uangnya nanti buat investasi atau apapun lah itu namanya. Padahal si suami ini punya punya will ya. Oh, punya will kayak gitu lah. Nah, menurut Ibu kira-kira yang harus dilakukan gereja atau sinode gereja atau apapun lah itu namanya, itu harusnya seperti apa ya, Bu? Baik. Kalau saya segitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya mulai dari pertanyaan yang pertama tadi ya, apa pelaku kekerasan itu bisa berubah? Tergantung latar belakang dia melakukan kekerasan. Apakah karena itu pengaruh lingkungan atau karena capek misalnya ya, atau karena tidak ada pekerjaan, atau memang karakternya memang sudah begitu gitu ya.
Tapi maksudnya begini, kalau itu sudah karakternya, itu susah untuk diubah. Ya, mungkin butuh waktu lama untuk berubah gitu ya. Tapi kalau pengaruh lingkungan atau karena pekerjaan tidak ada, ya penyebabnya itulah yang harus diselesaikan. Ya, kalau tidak ada pekerjaan, maka harus mencari pekerjaan karena itu yang menjadi penyebabnya, latar belakangnya, gitu ya. Atau kalau dia karena lingkungan, misalnya ya itu juga bisa pelan-pelan diubah untuk membiasakan diri supaya tidak lagi melakukan kekerasan. Ya. Nah, kemudian cinta ya, dia cinta, tapi cinta dan sadar kenapa dia melakukan itu. Nah, cinta itu kan harus pakai logika kata orang ya, jangan cinta buta gitu ya, tapi harus pakai logika gitu. Nah, kalau dia tahu penyebabnya, ya penyebabnya itulah yang harus dibereskan supaya dia tidak menjadi tempat pelampiasan, ya pelampiasan, bukan mentolerir, bukan menerima gitu ya. Udahlah nggak apa-apa karena saya tahu dia lah, tapi dia begitu karena dia dari keluarga, dia korban dulunya gitu ya. Tapi juga harus ditolong gitu ya. Jadi pelaku itu bisa jadi dia adalah korban. Jadi istrinya atau pacarnya juga korban, dua-dua jadi korban. Jadi perlu mencari bantuan pendampingan atau konseling. Ya, konseling itu tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk pelaku. Nah itu, jadi supaya kekerasan itu bisa dihentikan. Ya, jadi cinta itu harus pakai logika. Ya, kalau tidak dia yang akan mati. Karena kalau dibiarkan, pelakunya itu akan merasa dia nggak apa-apa kok. Ya, dipukul pun dia terima aja kok, nggak apa-apa, ya diulang lagi terus gitu. Jadi nggak ada efek jerahnya. Apalagi kalau dia memahami pukulan itu sebagai ekspresi cinta. Loh, masa orang mencintai tapi memukul, menyakiti? Kan enggak. Harusnya kan dilindungi, dicintai. Begitu. Nah, ini kita melihat bahwa kadang cara berpikir korban juga ya kayak begitu gitu loh. Justru melanggengkan kekerasan. Mentolerir kekerasan itu. Ini yang harus disadarkan. Jadi perempuan-perempuan ini harus banyak disadarkan. Ya, termasuk laki-laki kan, ada juga laki-laki yang karena cinta kepada istrinya dia terima aja dipukuli suami ya istrinya gitu ya, atau dimaki-maki sama istrinya, dia diam aja gitu. Nah, ini kan cinta buta namanya. Kalau kita cinta berarti kan kita harus memperbaiki pasangan kita ke arah yang lebih baik, bukan membiarkan dia semakin merajalela dengan sikapnya yang seperti itu. Kalau kita nggak cinta, ya udah dibiarkan aja gitu kan. Tapi kalau kita cinta ya kita harus menolong dia karena dia juga korban. Kemudian kapan memberikan saran pada korban untuk berpisah? Saran untuk berpisah jangan dari kita, tapi dari dia sendiri. Ya, kita hanya mendampingi karena dia yang menjalani. Belum tentu saran kita itu juga tepat gitu ya. Jadi kita mendampingi dia ya, menolong dia untuk melihat masalahnya dengan baik, dengan jernih, sehingga itu akan menolong dia untuk mengambil keputusan apakah berpisah atau tetap. Nah, kita hanya mendukung dia atas keputusan yang dia ambil. Tentunya kita akan memberikan resiko-resiko dari keputusan yang dia ambil. Ya, itu peran kita sebagai pendamping supaya mencegah dia untuk mengambil keputusan yang resikonya berat. Ya, yang resikonya berat. Tapi apapun keputusan dia, kita harus tetap mendampingi. Nah, yang berikutnya dari Pak Demas, ini Indonesia Timur keras memang udah bagian dari hidup. Iya, memang begitu. Tapi apapun itu, kekerasan tidak boleh. Tidak boleh, walaupun itu tujuannya untuk kebaikan. Namanya kita tubuh ya, digigit semut aja kita rasa sakit, apalagi dipukuli. Gitu. Itu kan melanggar hak asasi orang, melanggar otoritas dia terhadap tubuhnya. Sama kita Pak, saya juga dari Indonesia Timur, saya dari Sumba, itu setiap hari anak-anak dipukul, pukulnya itu juga sadis, pakai kayu, pakai rotan, pakai bambu, ditendang, pakai ikat pinggang, ya. Ikat pinggang itu yang dipakai, yang kepalanya itu bukan ujung yang satu, enggak, kepalanya itu bayangkan. Mau enggak bandel anak-anak sana.
sehari-hari dibikin begitu. Memang ada yang jadi baik gitu, tapi yang tidak baik juga banyak gitu kan, karena itu melawan, ya. Akhirnya larinya apa? Minum tuak, minum mabuk. Itu kan sebenarnya perlawanan, protes yang tidak langsung. Banyak sekali yang minum mabuk di sana. Ya, jadi apapun tujuannya, apapun maksudnya, apa gitu, kekerasan tetap tidak boleh. Ya, jadi kita mendidik orang karena itu akan menjadi lingkaran kekerasan. Terus, satu kampung begitu terus semuanya, gitu. Ya. Saya ingat dulu waktu baru masuk di Duta Wacana S1 kami yang Indonesia Timur cerita bagaimana kekejaman ibu-ibu kami di sana. Gitu kan. Oh, mama saya pukul kayak begini, gitu kan. Dan ada seorang pendeta dari Indonesia Timur, dari Ambon kalau nggak salah. Itu ternyata dia punya kepahitan. Dia udah pendeta, udah setengah baya gitu. Tapi dia menyimpan kepahitan itu seumur hidupnya. Ya, luka karena bapaknya sering memukul dia waktu dia masih kecil gitu sampai dia dewasa. Dan kebetulan saya waktu itu memberikan terapi penyembuhan ingatan, trauma healing. Itu nangis dia di situ ya, nangis teriak. Terakhir udah bapak-bapak gitu kan. Karena dia nggak pernah cerita ya luka yang dia bawa seumur hidup. Ya, tapi beruntung pada saat itu dia bisa cerita dan dia bisa memaafkan bapaknya. Jadi jangan beranggapan bahwa semua tidak ada masalah, belum tentu. Karena kita nggak pernah ngajak mereka bicara. Ya, ada luka yang dibawa. Dan luka psikis ya lebih berat daripada luka fisik. Nah, ini sambungan dengan Ibu Joli tadi. Memaki ya. Kita Indonesia Timur kalau maki itu bukan cuma sebut alat kelamin itu, tapi sampai warnanya, sampai bentuknya juga kadang aduh mengerikan. Ya. Itu makinya sadis sekali. Dan orang mengatakan makian itu, kata-kata itu lebih membekas daripada luka fisik. Luka fisik itu kan kelihatan ya, tapi yang psikis ini kan nggak kelihatan, dan itu lebih berbahaya daripada yang fisik. Dan itu akan diingat seumur hidup. Luka batin. Ini. Jadi tugas kita adalah bagaimana memberikan pendampingan ya. Mungkin karena kebiasaan kita di Indonesia Timur lalu tidak merasa ini aneh gitu ya, karena rata-rata begitu gitu ya. Padahal itu sebenarnya menyakitkan karena melukai harga diri seseorang. Jadi kita harus mendampingi untuk belajar ya, belajar berkata-kata yang baik ya, yang lembut ya, menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang benar gitu. Karena ibarat paku kan, paku kalau kita hantam di kayu atau di mana gitu, ketika kita cabut, tetap akan ada bekasnya di sana. Ya, ada banyak orang yang memiliki akar kepahitan di dalam diri hidupnya, dan mungkin dia tidak pernah cerita, tapi tidak berarti dia tidak punya masalah. Jadi belajar untuk menahan, gitu ya. Kenapa kita ketika sudah sampai di Jawa kita tidak bisa lagi berkurang maki-makian kita, ya mungkin juga di sana bisa gitu ya, dididik anak-anak sejak kecil untuk bicara yang baik gitu. Ya, karena itu menyakiti orang lain. Kemudian dari Lukas, bagaimana kalau pendeta perempuan yang mengalami kekerasan? Ya dia harus berani dong ngomong tentang kekerasan yang dia alami. Tapi ini memang masalah kadang di jemaat ya, karena kita figur ya, public figure gitu yang selalu diteladani, diikuti, didengarkan gitu. Tapi kita sendiri mengalami kekerasan itu ngomong-ngomong apa gitu kan di warga jemaat. Dan ini memang ada pendeta perempuan yang mengalami kekerasan dan dia juga punya pikiran yang sama gitu ya. Jadi warga jemaat bertanya, kenapa Bu kamu babak belur naik khotbah tapi lebam-lebam gitu? Dia salah satu perempuan yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Jadi dia menyalahkan dirinya dan membela suaminya. Bayangkan, udah jadi korban dia bela suaminya. Dan dia marah ketika warga jemaat itu mempersoalkan kekerasan yang dia alami. Nah ini kan susah menurut saya. Jadi bagaimana kita mendampingi warga jemaat kalau kita sendiri nggak berubah cara berpikirnya, menutupi kekerasan yang sedang dihadapi. Ada yang lalu itu sampai istrinya itu sampai kayak gila gitu ya. Suaminya pendeta. Kalau itu bukan perempuannya yang pendeta, tapi suaminya yang pendeta.
Dia sampai kayak gila gitu, lalu jalan sendiri di jalan dalam keadaan hamil, ditabrak mobil, meninggal. Karena depresi, stres. Ya. Jadi pendeta laki-laki banyak menjadi pelaku, pendeta perempuan banyak jadi korban, gitu ya. Dan ketika perempuan pendeta ya meminta bercerai, biasanya pendeta perempuannya itu akan ditanggalkan kependetaannya. Dia dianggap bersalah karena mengajukan perceraian, padahal dia adalah korban. Dan banyak gereja yang begitu sekarang, ya tidak membela korban, tapi semakin ya menekan korban. Yang dihukum justru istri pendeta perempuan. Kan itu mau mengatakan kamu bertahan aja di dalam kekerasan yang didapat karena kamu pendeta. Bagaimana kamu memberikan teladan kepada warga jemaat kalau kamu sendiri menuntut perceraian. Nah, padahal dia udah nggak kuat dengan kekerasan itu. Jadi menurut saya gereja ini banyak sekali yang menjadi penindas. Dan butuh pertobatan menurut saya. Bertobatlah. Ini bukan gereja yang menyampaikan cinta kasih lagi. Tapi ikut menjadi pembunuh. Udah tahu ada kekerasan, udah tahu itu berbahaya, tapi disuruh bertahan, bahkan yang berani ngomong, yang berani protes, meminta perceraian, malah dihukum lagi. Ya. Ini gereja macam apa menurut saya? Dia membela dirinya, dia mau menyelamatkan dirinya, malah dihukum lagi. Nah, semoga yang hadir pada malam hari ini berani bicara, berani memprotes. Banyak pendeta jemaat di sini, hampir semua pendeta jemaat bersuaralah, terutama untuk korban. Atau kalau kita sendiri yang mengalami kekerasan, ngomong. Jangan takut. Saya ada beberapa pendeta perempuan ya yang curhat ngomong gitu ya. Ada juga yang minta tolong karena mereka mengalami kekerasan, mereka minta cerai, mereka yang ditanggalkan atau dinonaktifkan kependetaannya. Saya ngomong akhirnya kan. Akhirnya mereka dipulihkan namanya, diterima kembali jadi pendeta. Begitu. Oke, masih ada kan? Ini juga sudah 17.42, Bu. Oh, udah lewat ya? Iya. Ya, baik. Ya. Dan juga adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Tapi waktu kita sudah habis sebenarnya. Iya, udah. Tetapi terima kasih banyak Bu Asnat karena ini menolong kami semua, khususnya dalam menangani secara khusus masalah-masalah pastoral di tempat pelayanan kami masing-masing. Dan kami juga mohon doa Ibu agar kami berani, itu tadi ya, berani bersuara begitu. Dan juga perempuan-perempuan ini juga harus bersolidar gitu ya, maksudnya bersama-sama lah untuk bersuara, jangan membiarkan. Ya, baik Ibu. Lalu ini juga ada beberapa yang di chat menyampaikan pengalaman-pengalamannya, ada juga Ibu Eta begitu ya, yang mengatakan banyak perempuan tidak melapor karena satu alasan itu urusan rumah tangga, dua sudah diberkati Tuhan, jadi jalani dalam senang dan susah, tiga faktor ekonomi, laki-laki yang membiayai hidup, nah seperti itu. Lalu ditanyakan bagaimana menjelaskan secara baik supaya dapat diterima bahwa KDRT tidak boleh terjadi. Lalu juga ini ada Pak Dinka, banyak Bu. Kalau tidak salah ini soal yang laki-laki yang baik tadi loh Bu maksudnya, dan Pak Dinka salah satu di dalamnya gitu. Puji Tuhan. Benar ya. Tidak semua ya, tidak semua. Ya. Lalu ini ada Pak Denny Tampi, ada salah satu jemaat dari gereja lain curhat sama saya. Saya pernah curhat sama istri pendeta di sini, malah dia bilang terkadang lelaki itu wajar melakukan itu dan suami mencari teman wanita lain itu juga wajar untuk sekedar hiburan. Wow, entah apa yang dipikirkan oleh istri pendeta tersebut ketika jemaatnya curhat tentang KDRT yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Wah, begini ya, tepuk jidat sama. Ada ya. Lalu ada Ibu Vera, jika ada melaporkan kekerasan, pendeta bisa melakukan perlindungan dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga HAM atau perlindungan perempuan. Nanti akan ada langkah-langkah untuk melindungi korban, termasuk lapor polisi. Korban perlu didampingi juga untuk melakukan visum. Nah, ini yang benar. Ya, seperti itu, Ibu. Terima kasih sekali. Jadi, ya,
Saya sangat berharap Bapak-Bapak pendeta yang hadir, Ibu-Ibu pendeta, bersuaralah, karena ini sudah banyak sekali terjadi dan banyak memakan korban. Jangan cari aman, ya. Dan ya jangan berjuang sendiri gitu ya, harus berjejaring dengan yang lain. Laki-laki, perempuan sama-sama kita galang kekuatan. Karena ini banyak sekali korbannya. Ya. Kalau kita memang melarang perceraian, berjuanglah supaya tidak terjadi kekerasan. Karena orang bercerai itu karena sudah tidak tahan, bukan karena dia tidak mau patuh pada firman Tuhan, tidak, dia udah nggak kuat. Jadi kalau kita melarang perceraian, tolonglah supaya tidak terjadi kekerasan. Harapan perempuan sebenarnya hanya stop kekerasan, bukan bercerai. Ya, stop kekerasan, bukan bercerai. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Bu Asnat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah merespon. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf gitu karena mungkin banyak sekali kekurangan dan saya tidak bisa memoderatori Ibu dengan baik. Udah baik. Tapi terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih sekali Bu Asnat sudah menolong kami semua. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang menarik juga tentang seksualitas dalam keluarga. Ini juga kadang banyak salah paham gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama minggu depan. Demikian, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih banyak Bu Asnat. Sehat-sehat semua.